Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas atau ingin sombongnya memamerkan pusaka seharga 1 miliar. Seperti apa pusakanya? Saksikan terus video ini sampai habis. Go! Baik, rekan-rekan semuanya, seperti judul di atas, pada tema kali ini saya ingin mengulas ya tentang kedatangan sebilah pusaka yang nilainya sangat-sangat fantastis. Ya, nilainya itu sampai kurang lebih 1 miliar pusaka tersebut. Ya, pusaka ini konon ya di kalangan perkerisan adalah pusaka yang paling dicari, pusaka yang paling fenomenal, dan memang kalau di zaman dulu ini merupakan sebuah legitimasi kekuasaan. Nah gitu, seperti apa pusakanya? Yuk kita ulas bareng-bareng ya. Isi pusaka. Nah seperti apa pusakanya ya, kita lihat ya. Pusaka ini dimiliki oleh seseorang. Beliau adalah salah satu subscriber saya juga ya, dan beliau juga artinya sebagai kolektor. Selain kolektor, beliau juga menjabat di daerahnya ya. Beliau itu adalah pejabat, salah satu pejabat di daerahnya, di mana tugas beliau adalah memimpin suatu wilayah, suatu daerah ya, gitu, agar aman, damai, tentram, sentosa. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita tampilkan pusaka seperti apa. Nah, pusakanya kayak ini. Ini sandangannya. Sandangannya itu bergaya gayaman Yogyakarta. Ya, ini ada dia pakai selutnya Merutu Sewu. Ya. Jadi pendoknya lapisan emas, ada kayunya. Ya, gitu. Oke, kita langsung aja kita buka ya. Mungkin buat rekan-rekan perkerisan yang artinya sudah mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun berkecimpung di bidang pusaka, tentu sudah tidak heran dan tidak aneh jikalau ada pusaka yang harganya sampai fantastis. Tapi buat saya ya, seorang Kurawa ya, seorang kelas rendahan yang biasanya cuma ngarit-ngarit rumput gitu, tiba-tiba kedatangan pusaka yang harganya fantastis, ini merupakan sebuah kebanggaan ya, apalagi ini boleh saya ulas di channel saya ini. Nah gitu, alhamdulillah saya diperkenankan, diberikan izin oleh beliau untuk mengulas pusakanya ya. Nah gitu, seperti apa sih? Ayo kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah pusakanya. Pusakanya berdapur Nogo Sosro. Ya, Nogo Sosro. Seperti ini. Ya.
Ini beberapa, artinya di badannya itu harusnya ada tinata emasnya ya, ada tinata emas. Ini cuma karena termakan usia jadi beberapa sudah ada yang rontok. Logo sosro. Nah, itu udah ada yang rontok di beberapa bagian. Jadi logo sosro ditandai ciri-cirinya adalah di mana dia ada kepala naga, dia bermahkota. Ya, badannya 13 tuh, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 tambah 1, 13. Dia berkinatah. Ya, badannya sebenarnya aslinya dia full sampai ke atasnya ada kinatah emasnya, cuma ini termakan usia jadi habis. Nah, insya Allah ini adalah logo sosro atau dapur keris logo sosro yang dibuat era Sultan Agung. Ya, seperti kita tahu, puncak kejayaan budaya, terutama di bidang Tosanaji itu salah satunya adalah di era Sultan Agung. Nah, ini ya, oke. Nah, keris Nogososro zaman dulu itu menurut pakem ceritanya dibuat di era masa Mojopahit akhir. Ya, pada waktu itu pemerintahan atau kerajaan Mojopahit mengalami distrust atau ketidakpercayaan dari para sekutu-sekutunya atau pendukung-pendukungnya daripada rakyat. Nah, pemberontakan di sana sini, ya, kekacauan melanda, ekonomi terpuruk dan lain sebagainya, sehingga Sang Prabu harus bisa segera mengatasi keadaan agar suasana kerajaan itu kembali kondusif. Nah, akhirnya dipanggillah para ahli, ya, para liluih, para empu untuk membuat sebuah pusaka yang kuat, powerful, ya, secara energi maupun spiritual untuk bisa membackup atau mengatasi kondisi-kondisi itu tadi. Maka terciptalah keris Nogososro. Nah, keris ini sampai masuk ke era Demak itu jadi merupakan simbol legitimasi, ya, sahnya seseorang dalam tampuk kekuasaan atau raja dalam memimpin kerajaan tersebut. Nah, makanya pusaka ini sempat ya dibuat cerita oleh almarhum S.H. Mintarja. Itu saya tahu cerita itu waktu saya masih kecil sekali, gitu. Ya, Nogososro dan Sabuk Inten. Ya, sebagai tokoh utamanya dulu adalah Mahesa Jenar. Nah, ini merupakan simbol legitimasi, ya, sah atau tidaknya seseorang untuk memimpin suatu kerajaan di suatu wilayah. Nah, jika dia tidak memegang ini, maka legitimasinya tidak akan diakui. Nah, yang menurut cerita pasangannya adalah Sabuk Inten. Ya, pasangannya adalah Sabuk Inten. Nah, kenapa sih kok sampai sebegitunya pusaka ini dianggap sakti ya? Gitu ya. Kenapa sih pusaka ini sampai dianggap sakti sedemikian rupa? Nah, jadi bicara dapur Nogososro, kita bicara berarti suatu pusaka yang sangat powerful, ya, pusaka yang kalau dari bacaan saya secara spiritual, pusaka ini memang
artinya punya kekuatan atau tuah, ya. Barang siapa yang memegang ini, barang siapa yang memilikinya, maka setiap lawan-lawannya itu akan tunduk. Artinya gebrakannya itu akan bisa membuat semua yang berada di bawah kekuasaannya itu akan tunduk. Artinya obedience, ya, obedience. Sehingga dengan tuah pusaka ini, kalau tadi sudah bisa tunduk, orang-orang yang artinya ngeyel ini sudah bisa tunduk, maka suasana kondusif itu akan tercipta. Nah, ketika suasana kondusif itu tercipta, masuklah investor. Nah, investor itu simbolnya adalah keris sabuk inten. Jadi, ini ya sebagai simbol kekuasaan yang bisa memayungi, mengayomi, memberikan perlindungan, proteksi terhadap rakyatnya, terhadap kerajaannya. Nah, ketika suasana sudah kondusif, semua bisa ditaklukkan, bisa ditundukkan, maka investor tentu akan masuk. Nah, simbolnya itu adalah keris sabuk inten. Ya. Jadi, logo sosro sabuk inten. Logo sosro itu adalah simbol kekuasaan, legitimasi sahnya kekuasaan sabuk inten sebagai investor. Karena tidak mungkin suatu negara bisa dianggap tumbuh dan berkembang jika tidak ada investor yang masuk atau tidak ada terjadi pergerakan ekonomi. Ya, biasanya itu ditandai dengan adanya produksi ekspor impor. Ya, sehingga tidak terjadi defisit atau inflasi. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara, ini ada keanehan yang terjadi ketika saya merawat atau dipercaya untuk merawat pusaka ini sementara. Jadi gini rekan-rekan, ini karena saya memang mengkhususkan di esoteri ya. Jadi rekan-rekan boleh percaya boleh tidak, ya itu hak masing-masing rekan-rekan semua. Tapi inilah yang terjadi. Saya bicara ketika saya pertama mendapatkan pusaka ini, yang terjadi adalah saya mendapatkan satu keanehan gitu. Ketika saya malam-malam, utamanya waktu malamnya, ini saya seperti merasakan ada kayak ini di dinding rumah saya itu, di sepanjang rumah dinding itu seperti kayak ada srek. Ya, nah, yang kedua, ketika saya hari H mau mereview atau saya mau mengulas pusaka ini, tiba-tiba suara saya hilang. Padahal saya sudah mendapat izin. Ya. Oh, mungkin belum di OPD Pak, belum ditayung dan lain sebagainya. Sudah saya tayung, bahkan saya sudah, alhamdulillah sudah mengerti energi di dalamnya apa dan tuah fungsi utamanya untuk apa. Tapi tidak mungkin hal ini saya ungkapkan di sini ya, karena ini kan terkait dengan kerahasiaan si pemiliknya, gitu. Nah, jadi tiba-tiba suara saya hilang. Padahal saya sudah take a shoot gitu, Nah, seperti itu. Terus yang selain keanehan itu tadi, ya ada saya mendengar ada seperti kayak ada mondar mandir lah di rumah tuh, kayak ada mondar mandir di dinding itu kayak srek. Kalau kalian pernah nonton film Harry Potter yang ada Slytherin itu kurang lebih kayak gitu tuh. Ya. Terus ya alhamdulillah, jadi gini, saya punya masih ada halaman sedikit di belakang. Kebetulan ya halaman yang masih ada halaman di belakang tempat saya mau merokok atau apa itu saya merasakan di situ tuh seperti kayak ada lilit gitu, ngelilit tapi sampai tinggi gitu. Nah, itu rekan-rekan kayak gitu ya, ada sesuatu hal yang aneh terkait dengan pusaka ini. Cuma itu aja sih. Jadi saya merasakan di rumah seperti ada macam serak-serak. Terus saya tiba-tiba pas keesokan harinya saya mau mengulas atau mereview, tiba-tiba suara saya hilang. Nah, ini alhamdulillah sekarang udah sembuh setelah saya melakukan sesuatu terhadap pusaka ini. Nah, gitu rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya ini hanya dianggap sebagai benda saja,
katakanlah dianggap sebagai benda artefak atau benda peninggalan, tapi ya anehnya ya saya merasakan suatu hal yang aneh. Ya, itu saya merasakan ada satu hal yang aneh terhadap pusaka ini. Dan itu saya lapor ke pemiliknya. Saya laporkan, Bang, ini saya kejadian ada begini terhadap pusaka ini. Ya wallahu alam bisawab, tapi itulah yang terjadi. Ya, gitu. Jadi rekan-rekan semua silakan rekan-rekan menilai, ya. Ya, silakan rekan-rekan semua menilai dari sisi apa, ya, dari sisi terangnya, dari sisi gelapnya, silakan. Ya, ini adalah sebuah mahakarya atau masterpiece yang banyak dicari dan diburu serta dimiliki oleh para kolektor utamanya, ya. Bahkan kalangan pengusaha pun mempercayai tuah daripada keris Nogososro ini bisa membawa maslahat, ya, gitu. Sekali lagi, keris Nogososro ya seharga 1 miliar. Saya di sini bukan bermaksud mau sombong, tidak, karena ini bukan punya saya. Ya, saya cuma mau membuat semacam kayak dokumentasi, ya, di channel saya ini. Saya cuma hanya mau membuat semacam dokumentasi yang insya Allah nanti saya bisa turunkan ke anak cucu saya, ya, kelak nanti kalau apabila saya sudah tidak ada. Begitu juga wabil khususnya kepada rekan-rekan semuanya, para pecinta Tosan Aji, baik yang menekuni dunia terangnya maupun dunia gelapnya, ya, gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan. Ya, kalau sekedar edukasi sih saya rasa sih tidak ada, ya. Saya hanya sekedar mau menunjukkan, ya, menunjukkan bahwasanya saya pernah dipercaya untuk memegang keris yang fenomenal, ya, keris yang fenomenal, keris yang amat sangat dicari, keris yang membuat semua orang itu takjub dengan berbagai macam dinamika yang menyertainya. Ya, baik rekan semuanya, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kekurangan kata saya di sana sini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga sedikit banyaknya ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua penggemar atau penyuka Tosan Aji, baik dari sisi gelap maupun dari sisi terang. Ya, mohon jika menyukai, mohon dipencet tombol subscribe serta like and share to the whole world of the universe. Oke, sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.